Gila. Tapi kok tangan lu gede banget ya? Ngetok. Kan berarti abis ini tim ketiga. Tim ketiga. Oh, Timo ada kepikiran tadinya main overseas. What's up basketball fans? Sudah lama sekali gua nggak bikin podcast dan hari ini katanya belum pernah podcast loh. Baru pertama ini saya podcast. Baru pertama kali. Timotan. Punten nih. Punten. Ini gue bingung tapi guys, mau ngenalinnya dari tim apa ya? Ya, katakanlah saya free agent. Free agent ya? Free agent kok. Timo, thank you ya. Ya, thank you, shout out to Dava, Axel Sports, gila. Disamperin lo gue ke Jakarta. Enggak lah, gue gak gitu kok. Gue sebenernya kemarin tuh pengen banget datengin latihan lo sama Sali, sama Yuda kan, di Bandung kan. Tapi kemarin emang karena jadwalnya tidak menentukan, ya apa nggak bisa gue, jadi ya gue ngobrol sama Dava. Dia udah bilang Jakarta aja. Lu bikin gua kerjaan aja dah. Tapi nggak apa-apa kok. Gua cukup senang kok ke Jakarta. Thank you, seneng banget gue. Karena gue nggak tahu kenapa ya, gue tuh pengen banget lo interview lo. Kenapa Podcast, sih, pengen banget pokoknya sama lo. Podcast, ngobrol. Bukan interview. Bukan interview. Kalau interview nanti saya makin deg-degan saya. Kalau interview kan jawabannya harus profesional. Kok ini santai aja. Lo boleh tanya gue lo. Kayaknya udah siapin kan tadi satu kan? Udah ada beberapa pertanyaan kok. Gue nih sengaja minum kopi sebenarnya, karena gue tahu Timo itu kopi banget. Kopi banget, cuman kebetulan udah malam jadi saya minum air putih kok. Iya, gue jam 8 malam minum kopi. Anak jaksel banget gue, kadang-kadang ngeliatin orang di Arabica jam 8 masih kayak minum kopi, gue lo hebat banget. Sekarang gue. Sekarang lo yang ngerasain. Gue yang ngerasain, tapi kalau lo bisa kasih rekomendasi kopi Jakarta di mana? Waduh, kalau Jakarta kayaknya Nuraga deh kok. Nuraga. Wah, gue belum pernah tuh. Belum pernah? Belum pernah. Kok? Coba. Masa lu nggak tahu sih kok? Lu beneran nggak tahu? Anak tuku banget gue. Lu nggak tahu itu punya siapa? Nuraga Pemain IBL kok. Hah? Pemain IBL. Nuraga. Masa lu nggak tahu sih? Juaraga gue tahu. Siapa tuh? Juaraga yang bikin jersey kan? Kok beneran ini Nuraga lu nggak tahu? Nuraga nggak tahu. Lu tahu BSD City kok? BSD City tahu. Itu kok punya si Arigi. Apa namanya Nuraga ya? Nuraga kok. Wah, Gi, ini Gi. Besok di invite Gi. Besok ke Filipina lagi bareng sama dia. Besok ke Manila bareng. Wah, baru gue beli dari situ kemarin. Kok sebelum nonton latihan timnas, gue masih stop dulu situ. tapi lu nggak tahu namanya? Kok gue ingetnya Kuraga ya? Nuraga kok. Nuraga ya? Oh, Nuraga. Wah, ini bener-bener Gi. Ini harus dikasih pelajaran ini. Oh, bener-bener ini untung banget ketangkepnya di podcast lu sendiri. Aduh, gue 3 kali. Wah, udah 3 kali. Oke, kok Bandung? Kalau Bandung, gue tuh biasa senangnya tuh ke Drizzle, Two Hands Full. Tuh handphone jelas. Idola. Vibes-nya enak. Sama kalau emang lu bener-bener pengen yang artisan gitu, ini sih. Apa namanya? Aduh, gue lupa lagi namanya. Ntar kita kasih meme. Something else. Something else itu ngantri. Nah, nanti lo harus ini booking. Gue pernah waktu itu sekali mau coba soalnya. Ngantri, bilang, Mas, ada lagi jam segitu, Wah, saya nggak bisa, saya mau ngeliput, saya bilang. Rekomen itu mah kok. Harus Something dicoba. else ya, ntar one day lah ya. Kok bisa suka kopi sih dulu awal gimana? Awalnya tuh karena gue gabut di kampus kok. Di THB. Gue gabut, gue nggak tahu mau ngapain. Akhirnya gue tuh sering main sama ini di kantor marketing. Oke. Gue main sama orang-orang kantor marketing, rupanya manajernya tuh ganti. Akhirnya ketemu sama bapak yang suka bikin kopi. Oke. Dikenalin, ngobrol-ngobrol. Ini kopi. Jadi setiap kali gue datang disodorin kopi, ngeliat dia bikin kopi. Akhirnya gue belajar. Nggak mau bikin coffee shop? Pengen kok, tapi Pengen. in this economy. Oh iya. Anak trades banget ya. Anak trace banget. Padahal baru kemarin gue download Threads. Kemarin juga interview Erga juga gitu. Kok indis ekonomi, gue nanya Erga. Enggak, lo bonus beli apa? Terus? Dia bilang, kok indis ekonomi harus ditabung kok. Ya, gitu. In this economy. Emang ini ya kata-kata anak-anak sekarang ya, indis ekonomi ya. Kalau nggak nanti kita ketinggalan zaman kok. Bener banget. Timo, kenapa? Lo kan dari Medan ya asli? Medan. Tapi kenapa orang identik lo dari Bandung ya?
Lo ngerasa nggak kayak gitu? Itu gue ngerasain sih, dan sebenarnya cewek gue juga ngerasain hal yang sama. Tapi kalau yang gue rasain sebenarnya kayaknya orang-orang tuh nggak tahu kalau gue orang Medan tuh karena nada bicara gue aja kok. Iya sih, mungkin ya. Jadi kayak kalau misalnya gue ketemu orang baru atau orang-orang yang gue nggak kenal diajak ngobrol, mereka tuh nggak percaya gue orang Medan. Gara-gara banyaknya tuh mereka ngomongnya, gue nadanya nggak kayak orang Medan. Tapi bisa bahasa Hokkien? Bisa dong, itu sudah mendarah daging gitu. Ada. Ini yang interview harusnya bini gue aja. Pakai bahasa Hokkien. Oh, oke. Yo, bisa bini gue. Jadi waktu itu pindah ke Bandung tahun? Gue pindah ke Bandung itu tahun 2016 Itu langsung akhir. ITHB? Awalnya tuh gue mau ke Jakarta. Oke. Mau ke Jakarta, rupanya setelah gue masuk bla bla segala macam tidak sesuai sama yang direncanakan. Akhirnya gue pindah ke Bandung karena pada saat itu Koriki udah sempat nawarin. Jadi gue pindah ke Bandung, gue langsung temuin. Tapi pada saat itu tuh sebenarnya lucunya ITHB itu udah mulai kuliah kok. Udah mulai kuliah? Udah mulai kuliah. Semester ya? Setengah semester. Oh. Setengah semester, tapi akhirnya gue ngechat Koriki, disuruh datang ngobrol-ngobrol sama mama gue. Akhirnya si Korikinya nyampein ke rektornya, bisa nggak ini tambah satu lagi gini daftarin, terus akhirnya bisa. Tapi gue udah terdaftar, tapi gue kuliahnya itu semester 2. Oh, I see. Koriki bisa ketemu lu di mana? Koriki itu pertama kali ketemu gue tuh pas DBL Di? All Star. Oh, di BL All Star lo? DBL All Star. Wih. Ke Amerika? Ke Amerika tahun 2014. Tapi sama Koriki itu di DBL Camp-nya. Oh, di BL Camp ya, Pas soalnya yang... 24 besar. Oh, langsung nih, cocok nih. Langsung Iya. cocok. Padahal awal-awal itu sebenarnya saya nggak terlalu senang sama Koriki. Kenapa? Soalnya jadi kan ada game tuh kok ya, ada game. Dia tahu cerita ini kan tapi? Kayaknya nggak tahu. Oke, terus? Jadi ada game tuh kayak 5-on-5 half court. Gua tuh pertama gua nggak starter, nggak masalah dong. Terus gua akhirnya diganti main, gua main bagus. Oke. Terus setiap kali gua main bagus, gua diganti. Rata-rata gitu nggak sih? Hah? Gimana? Nah, cuman itu tuh bukan satu kali. Oke. Jadi kayak 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai gue bingung. Nah, emang gue ngelakuin salah apa gitu. Sampai akhirnya tuh setelah gue udah dipilih All Star, baru gue sadar. Mereka udah tahu lu. Bukan. Tapi lebih ke kayak Koriki itu ngeliat gue berpotensi, terus pengen ngeminim kesalahan gue. Jadi setiap kali gue bagus, oke, ditarik gitu. Jadi kan supaya lebih menjual gitu pada saat itu. Gue kira biar Koriki mikir mungkin biar pemain gue ini calon pemain gue nih biar gak diambil sama pelatih lain gitu. Bisa jadi gitu. Iya. Gua aja terlalu positif berarti ya. Lu terlalu itu. Maksud gue pasti kayak ini kok kelihatan banget Terdiam sama yang lain. diambil sama terlalu baik pemikiran gua berarti. Iya. Lu All Star kemana Amerikanya? Tahun itu tuh ke San Francisco. Oh. Ke Nonton Steph. Enggak, itu gua nonton Kings lawan Chicago. Ya itu tuh gua seneng banget sama Derrick Rose. Wah, beruntung sekali dia nonton Derrick Rose. Walaupun dia nggak main, tapi gua nonton dia pemanasan dan gua ngeliat dia keluar dari lapangan yang mau masuk locker room itu pakai jas, itu gua seneng banget kok. Idola lu? Idola gua banget. Anjay. Idola gua banget. Pada saat itu walaupun dia udah cedera ya, tapi tetap idola gua, superhero gua. Lu pas ngeliat Derrick Rose di depan lu pemanasan gitu, lu bener kayak lu videoin atau apa waktu itu masih kan nggak momennya? Itu begonya gua kok. Padahal itu tuh udah ada handphone ya, udah ada kamera ya. Enggak, gua videoin kok. Tapi kan lu mungkin lu menikmati momen itu lah. Gua terkesima kayak gua bener-bener ngeliatin gitu. Kayak orang nonton bioskop aja. Iyalah. Kapan lagi ngeliat Derrick Rose? Maksudnya kayak ya kan sayangnya dia cedera kan. Jadi kita juga udah nggak lama juga ngeliat dia main. Itu siapa lagi zaman itu yang main Kings ya 2014 ya? Itu tuh masih di Sleep Train Arena. Masih di Sleep Train Arena. Itu tuh ada si Cousins, DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins zaman itu. Ada Isaiah Thomas dong? Enggak ada. Tapi ada si ini Rudy Gay ya? Oh, Rudy Gay. Lumayan juga nonton NBA udah ya? Lumayan kok. Terus beruntungnya pada saat itu tuh kita dapat akses masuk ke locker roomnya
Kings. Aja, deh coba cerita. Lihat pertama kali masuk locker room King, lihat Wah gini ya. Terus tapi satu hal yang nggak pernah gue lupain. apa tuh? Gue mungkin kalau misalnya detail locker roomnya tuh rada inilah ya. Iya. Masih cuma ada gambaran warna ungu, Iya. locker gitu bagus rapi. Itu tuh gue ingat banget Rudy Gay kalau nggak salah nomor 22 di sana. Iya betul. Terus kebetulan tuh mereka kan suka taruh sepatu tuh di sana. Sepatunya Rudy Gay tuh jatuh. Terus? Jadi kayak satu gini. Terus tuh kan gue dateng ya. Gue masih anak SMA tuh. Iya. Gue lihat sepatunya. Terus gue lihat kaki gue. Ini kaki gue nih. Ya. Ujung sepatunya di sini kok. Berapa ya? 150 kali Rudy Gay gue. Wah nggak tahu. Gue itu tempat at that time tuh gue. Wah ini sepatu gede banget. Gila, tapi Itu satu hal yang gue nggak pernah gue lupain kok. sepatu inget nggak? Nggak ingat. Nggak ingat. Pokoknya warna putih ungu aja. Gila ya, tapi pemain NBA sih kakinya sih pasti panjang-panjang semua sih, nggak mungkin enggak sih. Gede banget itu gila. Gila, oke itu perjalanan ke Amerika, terus sampai ITHB, terus di ITHB udah kenal sama Yuda dulu, pas masuk ke ITHB. Sebelum masuk ITHB juga udah tahu Yuda. Sama Firdan, Udah tahu juga. itu angkatan gokil sih ITHB sih. Nicholas, Raven, Kelas Raven, Petrus, Fatur. oh iya Fatur. Siapa lagi ya? Temi, tahu nggak Temi? Emi tahu. Shooter. Iya. Temi sama Itu kuat sih. kan juara. Juara, iya sih juara tahu juara di final ngalahin UPH. Ada Arigi ada Yesaya. Ada Kelvin. Ngomongin Arigi lagi. Nah kan tuh kan. Loh kan besok satu pesawat gue mau dia. Ngomongin Arigi lagi. Gi gue sayang sama lu kok gitu nanti. Sama kebetulan aja momennya pas ngomonginnya. Kalau ketemu PH gitu waktu itu Gimana nih? gimana tuh pas ketemu PH tuh kan? Itu rivalry-nya menurut gue ya itu one of the best rivalry ya yang ya recent time lah. Di channel gue juga kalau halnya nonton 800.000 lah. Serius? Itu kalau nggak salah pertama kali Gue ngeliput final 5 juga kayaknya. dan pertama kali kalau nggak salah game yang lu liput ada gua. Oke. Kalau nggak salah Kalau ya, nggak salah gua ya. ingat Tapi gitu. tapi itu juga pertama enggak kalau Firdan sama Yuda gue udah pernah waktu Udah mereka pernah. Porda atau apa. Tapi itu atmosfernya gila banget sih. Dan itu gamenya seru banget. Itu. Dan itu benar-benar menurut gue rivalitas yang sampai IBL aja ulang-ulang terus kan. Ngomongin terus rivalitas itu. Nah, kalau dari kalian waktu itu di locker room gitu, wah harus bantai nih, harus kita kalahin nih. Gue pengen tahu aja sih, kayak lu sih ngerasa gak sih rivalitas itu juga sebagai pemain? Baru kerasa kok itu tuh, maksudnya di game itu tuh sebelumnya tuh pas 5 nasional kita tuh udah sempat ketemu mereka di Surabaya. Itu tuh kita kalah. Ini 5 apa kok ini? Final 5 apa? Nasional kan? Nasional, cuman kan ini kan beda tahun. Oh, beda itu tuh tahun. kalau nggak salah tahun 2017. Gua tuh ketemu mereka Surabaya, kita kalah. Nah akhirnya tuh ada kesempatan lagi 2019, jadi kan masih kita ingat nih, wah kita kalah nih waktu itu tuh. Terus kata-katanya selalu gue ingat tuh cuman satu malam sebelum hari final. Kata Koriki itu ya kita semua tahu kalau misalnya tim sebelah itu punya banyak Bintang. pemain timnas, Iya. bintang semua. Kalian tuh pasti tahunya kan dari sosial media. Cuman coba kalian mikirnya tuh belum ada sosial media. Kan kalian nggak akan tahu kalian tuh lawannya siapa. Mungkin karena kalian nggak tahu lawannya siapa, ya udah kalian tuh nge-trade-nya biasa gitu. Maksudnya biasa tuh dalam artinya ya udah kita tuh sama-sama Main aja, pemain ya. gitu, main aja, kasih yang terbaik. Cuman karena mungkin ada sosial media, jadinya wah ini nih si ini nih si ini nih si ini nih. Tapi ngaruh ya sekarang ya, kayak gitu ya? Ngaruh. Secara tidak langsung tuh ngaruh. Iya. Kayak misalnya contohnya kalau kita nggak tahu nih, misalnya gua besok lawannya rupanya Derrick Rose. Kalau gua nggak tahu ya udah, gua persiapannya biasa aja. Iya. Tapi karena gua tahu itu Derrick Rose, wah, gitu. Jadi lebih kayak gitu. Jadi kayak kata-kata itu tuh yang lebih nenangin kita lah buat besok ketemu mereka. Filosofinya bagus sih, Koriki itu. Ricky Gunawan. Remember the name. Asik, one of the best coaches sih menurut gue sih. Father figure. Father figure ya. Gokil sih, kalau cerita dari anak-anak yang ex ITHB sih semua ceritanya oke banget sih. Sampai sekarang sih gue ngeliatin dia juga ngelatih di kota Bandung juga kayak wow, konsisten banget sih dia. Gak, ini kok orangnya tuh emang gak banyak embel-embel lah. Pokoknya menurut saya tuh jalannya udah lurus aja. Emang harus agak dibelokin sedikit.
Banyak banget yang ngarep dia sebenarnya naik IBL sih, cuma kayak udahlah dia emang udah happy di sana lah. Kayak passionnya dia tuh di level mahasiswa sama SMA lah. Kayak dia lama develop lah, mendidik. Terus pindah ke Prawira. Itu langsung Prawira aja nawarin atau gimana? Gak juga. Gak juga. Kirain langsung nawarin Prawira aja langsung Bandung gitu kan. Nggak, justru tuh ceritanya tuh pas guanya beres ITAB itu kan tahun Covid. Oh, oke. Tahun Covid jadi kita semua tuh harus balik kan. Guanya juga ada balik ke Medan gitu. Udah nggak kepikiran main basket lagi. Udah nggak pilih main Ya lagi. apalagi pada saat itu Iya. kan. Pada saat Covid banyak tim collapse, bukan cuma tim tapi juga kerjaan banyak yang dipecah, maksudnya banyak yang diberhentikan. Mau ngapa-ngapain juga susah, keluar rumah juga susah. Sampai akhirnya tuh keadaan membaik, tapi kan nggak ada kepastian ya. Iya. Nggak ada kepastian apa-apa, jadinya guanya juga akhirnya coba kerjaan lain di Medan. Udah kerja apa? Tebak jadi apa? Ayo. Barista lah. Bukan. Trainer basket. Bukan. Masa jadi DJ? Bukan. Gak mungkin jadi DJ. Gua pengen jadi DJ. Pada saat itu malah gua tuh kepikirannya jadi kontraktor kok. Kontraktor. Karena teman Medan gua tuh ada satu namanya Bobby. Itu tuh sahabat gua di Medan. Dia itu di semua teman-teman gua yang lagi susah, Ntar kontraktornya ini lo yang kerjain jadi kontraktor atau lo jadi desainernya? gua lebih ke jadi mandor. Arsiteknya? Oh jadi mandor, oke. Jadi kayak bukan jadi tukangnya kok. Bukan jadi tukangnya. Bukan jadi tukangnya, itu ada orang lain. Jadi teman-teman gua lagi rada susah kan, naik turun. Nah dia tuh sustain. Terus kan kita setiap hari maksudnya bisa main basket, kita main basket bareng. Akhirnya dia ngeliat guanya nggak ada kerjaan, dia ngajakin, mau nggak ikut gini. Terus gua bilang, ya daripada gua nggak ngapa-ngapain ya, cuma makan tidur basket, ya udah gue ikutin, gue belajar sesuatu kan. Berjalan 1-2 bulan, ya udah ada tawaran Oke. dari West Bandit. Pada saat itu. Pada saat itu West Bandit, ya udah daripada nggak ada apa-apa, gue berangkat try out segala macam bla 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 bla, udah ngomongin kontrak gini. Tapi pada saat itu gue nggak tahu diri. Lo nggak tahu diri? Gue nggak tahu diri, jujur aja. Minta harganya mahal? Iya. Gue nggak tahu diri. Wah, sama Widi harganya lebih mahal mana nih? Kayaknya tetap Widi ya. Kan Widi waktu itu kan? Berarti ada Widi kan? Enggak, tapi dia belum. Dia belum? Belum ada dia. Oh, belum. Pada saat itu tuh justru point guard-nya tuh cuman ada si Ryoga. Ryoga. Masih inget deh. Masih. Wah, itu Ryoga mah selalu saya inget itu. yang ngalahin Sumatera Utara di Medan. Oh, oke. Jadi intinya sama West Bandit nggak cocok. Saya datang ke Bandung. Soalnya kan masih ada barang-barang di Bandung kan. Saya ke Bandung dulu. Terus ngechat almarhum. Oke, almarhum. Andre. Andre. Ngobrol, oke, akhirnya ketemu, bla 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 segala macam. Dapat tawaran, mau nggak nih, gini, dengan nominal di bawah West Bandit. Terus saya cukup desperate, wah, daripada nggak ada kerjaannya, udahlah ambil gitu. Akhirnya di Prawira. Oh, dulu yang rekrut malahan almarhum ya? Ya, almarhum. Oh, sebelum ke Coach Dave ya? Sebelum Coach Dave. Jadi saya sama Coach Andre itu 1 tahun. 1 tahun. Jadi di Sarwa. Ah, iya. Tuh, itu barengan nggak sih masih sama Yuda? Oh, Firdan? Nggak, sama Yuda barengan. Oh, Firdan? Belum, saya barengan sama Yuda, tapi Yudanya kan ini Patriot. Oh, bener. Yuda Sultan sama Firdanya tahun depan. Bisa gitu, pas banget ya? Nah, itu kaget juga. Masih ketemu lagi sama Yuda sama Firdan. Satu tim lagi. Tapi kalian relationship-nya gimana sih kalau kalian sama Yuda sama Firdan gitu emang sama Salih sampai sekarang juga masih deket ya? Iya, justru sebenarnya kan kalau misalnya gua Yuda sama Firdan kan emang udah di kampus bareng kan. Cuman kan mungkin karena Sulinya juga pon bareng sama mereka, terus akhirnya masuk ke Prawira tuh saya juga gampang berbaur sama dia. Jadi kayak terus ditambah kan yang paling muda kita berempat tuh. Oh, ada satu lagi. Max. Brand Max. Oh, Elang. Brand Elang Max. Nah, kita tuh berlima tuh yang paling muda seumuran. Oke. Jadi kayak ya udah apa-apa kita maksudnya di mes gitu, kita berlima ngobrol gini-gini jadi inilah jadi kacung-kacung gitu.
Jadi yang disuruh-suruh. Ya bisa dibilang kayak gitu lah. Kalau nggak disuruh-suruh, dimintain tolong. Dimintain tolong. Sama yang namanya Difta Pratama. Gak, Difta gue lagi suka nih. Off season ini Difta villain mode banget gue bilang sama dia. Gitu dong kau main trash talk lah, Oh iya. taunting lah gitu. Kenapa sih nggak di Prawira nggak kayak gitu kok? Iya kenapa ya? Kadang-kadang tapi yang pemain pada takut sih kalau lagi profesional ya. Menurut gue ya di IBL itu ya. Tapi ini bukan negatif ya, positif menurut gue kayak kurang berapi-api orang pemainnya gitu, kayak kurang ekspresif kadang-kadang gitu. Oke. Menurut gue tuh pemain-pemain siapa yang ekspresif ya kalau di IBL ya? Yang menurut gue tuh IBL tuh kurang storylines yang kuat, terus masih kurang kayak pemain-pemain tuh ya trash talking tapi yang masih dalam batas normal gitu. Gue boleh sebut nama nggak? Ya tergantung, kan ngomong nyebut lu yang nyebut bukan gue. Berarti contohnya tuh lu pengen ada pemain lokal tuh yang ekspresif kayak Brandon Francis berarti? Iya gitu loh. Brandon makanya engagementnya tinggi gitu loh. Ya nggak salah, bener. Nggak salah. Bener. Banyak yang suka nonton Brandon. Bener, nggak salah, bener. Itu emang bener. Iya. Emang maksudnya orang-orang tuh bahkan kayak cewek gua, dedenya cewek gua yang kecil, walaupun nggak ngerti basket, tapi kalau misalnya nonton Brandon tuh dia seneng. Soalnya dia tuh bikin rame. Bikin rame, Maksudnya bikin apa ya, rame liga. Mungkin nggak trash talk ya, tapi mungkin tahu cara entertain. Nah, bener, entertain. Penonton tuh pengen sesuatu yang kayak gitu. Iya, jadi Bener. menurut gue di IBL ya gue tau lah pasti tim-tim semua mau menang lah sama juara lah, kita nggak bisa memungkiri itulah. Tapi di satu sisi menurut gue pemain itu harus ngerti cara entertain. Betul. Nah, kalau lokal mungkin boleh gue bilang ya saya. Di saya, bener. Jadi saya ngerti cara entertain. Lu? Kayak masih harus belajar ya. Ini kursus gitu gue. Tapi gue cukup kaget loh, menurut gue lu sih fansnya banyak loh. Masa sih? Lu merasa nggak? Kalau yang follow lu ataupun juga yang support lu banyak loh. Kalau misalnya support tuh gue ngerasa banyak lah. Maksudnya kayak gue ingat banget yang pas gue keluar dari Prawira, itu gue ngerasa tuh love-nya Bandung tuh kerasa banget lah. Maksudnya walaupun Prawira family lah. Prawira family, walaupun gue sedih berpisah sama Prawira, tapi gue ngerasa tuh komen-komen fansnya tuh positif banget. Terus gue ngerasa kayak gak dilepas gitu. Maksudnya gue tetap dirangkul. Terus kan gue maksudnya ya udahlah itu mungkin perpisahan doang. Cuman di saat lu nya sempat ngepost gue di game pertama gue, itu tuh gue juga jadi masih kerasa gitu. Maksudnya ini hal yang gue rasain juga pas gue. Ntar gue ngepost yang main di Raja Wali. Game pertama yang mana sih? Yang di Hawks. Oh, di Satya Wacana. Kok mau Raja Wali sih? Raja Wali sih. Umur guys, udah mau 40 gini. Nah, maksudnya di komen itu Iya. gue ngerasa ini, yang support gue tuh banyak banget. Iya. Jadi kayak cukup kaget juga gue. Bahkan si agent gue juga ngomong hal yang sama. Iya. Cukup Kayak kaget gitu. Iya, gue main ngepost lo yang MVP aja. Rame banget. Ya cukup beruntung lah ya gue ya. Cukup beruntung. Iya, gila. Tapi kok tangan lu gede banget ya? Ngetok pak. Secara tidak langsung supaya gue tukang, cuman gue malu aja ngomongnya. Itu gimana cara gue bentuk tangan bisa segede gitu ya, bahunya gitu? Duh, gimana ya jawabannya? Gini, pemain Indonesia, gue jarang banget yang lihat badannya kayak lu. Mungkin Abraham Damar gitu. Yang kering gitu, kering terus kayak berotot. Kemarin tuh bener yang pas gue nonton lu di MVP, gue tuh kayak Pak, orang-orang malah di Discord gue udah bilang itu dari Satya Wacana kok udah begitu. Gue masih gue kayak kemarin di MVP tuh bener-bener kayak. Tapi kayaknya kalau misalnya MVP itu ada efek ini, ada efek baju lah. Sempit. Enggak, gue minta XL itu ya. Cuma emang bajunya mungkin downsize, jadi kayak lebih sempit. Cuman kalau misalnya buat jawab pertanyaan lu tuh lebih ke mana ya gue ya? Kalau gue tuh emang udah nge-gym tuh dari SMA. Dari SMA, maksudnya ngeliat kakak-kakak gue tuh, apalagi yang dulu kan bodybuilding ya, semuanya upper body knowledge gitu. Jadi kayak gue, anjing ini badannya gede-gede semua. Terus kalau misalnya gue main sama mereka, jadi kacung lah gue kalau misalnya body contact kan. Akhirnya gue nge-gym, beres basket semua segala macam nge-gym itu tuh ke bawah sampai ke liga lah, kayak emang gue tuh seneng nge-gym gitu. Enggak, tapi
off season kali ini menurut gua beda sih. Oh, kalau itu tuh ada hikmahnya lah. Apa kok. Pas kemarin gua off. Oke. Kayaknya selama gua off tuh gua nggak diem. Jadi kayak, aduh gua bisa ngapain ya? Jadi gua belajar sesuatu lah. Apa yang lu pelajari? Gua belajar ini performance training. Maksudnya performance training itu bukan berarti lu tuh nge-gym tapi cuma buat gede doang gitu. Nah, gua tuh di off season kemarin gua belajar performance training itu dari Gali namanya. Itu tuh dia tuh partner gua. Dia tuh dari Australia terus ke Amerika terus balik lagi. Nah, dia perkenalin ke gua inilah performance training itu sebenarnya performance training itu gimana gitu. Nah, dia tuh kiblatnya tuh lebih ke NFL. Oh wow, makanya badan lu Nah, mau jadi running back guys. quarterback gua. Oh quarterback mah tinggi. Hey bro. Jadi intinya gue diperkenalin sama performance training dia dari Amerika. Oh terus gue ngerasa emang sebenarnya tuh performance training tuh sebenarnya dia tuh nggak banyak di upper body. Oke. Dia tuh banyak ke core, legs, isometric. Nah tapi justru hal-hal itu tuh yang nge-build badan gue sekarang kok. Jadi kayak gimana ya? Kok plyometrics jarang sekarang? Apa? Plyometrics tuh jarang dia. Ada, itu tuh include. Jadi kayak gua tuh bukan fokus plyometric terus gitu. Tapi tuh lebih ke apa ya? Zaman gua. Nah, zaman lu. Ada zaman gua. Gitu tuh selalu pengennya plyometrics biar bisa nombok. Ya, ada yang nombok kan. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau sekarang tuh plyometric penting, tapi lebih penting lagi gimana lu ngejaga badan lu tuh supaya nggak cedera. Benar. Nah, itu jadi yang kayak- bikin pemain juga banyak lupa kali ya. Nah, pemain tuh sekarang tuh menurut gua banyak pemain tuh yang benci banget sama weight room. Mereka tuh banyak tambahan di lapangan, which is not bad, not wrong, oke? Cuman tuh lu nge-build badan lu di weight room itu penting juga. Lu mau perform, tapi kalau misalnya badan lu nggak bisa perform, ya Otot nih, ini ngomongin otot kita ya. cedera, Cedera, ya. jadi cedera gitu. Tapi kalau misalnya nih lu ngabisin waktu lu di weight room supaya nge-build badan lu nggak cedera, ya lu perform gimana pun badan lu bakal siap gitu. Maksudnya sama-sama penting, cuman banyak pemain tuh pengennya tuh perform, tapi mereka tuh lupa weight room Tambahannya itu shooting penting. lah kebanyakan lah ya. Tapi mereka tuh nggak nge-build badan mereka buat bisa kayak gitu. Nah itu yang gua pelajarin dari Gali lah. Tapi Jadi- lu kayak gini-gini lu mau jadi trainer nggak ntar in the future? Sebenarnya gue punya hobi sana sih kok, dan gue emang punya mimpi itu gue pengen bikin training center loh, training center buat performance sama wellness. Ya itu mimpi gue, salah satu mimpi gue. Bisa. Amin, amin. Karena dia akan menyambung ke Mana nih? Mana nih? kan free agent. Oh, Kadang-kadang kan ya pemain basket nih kita bingung nih kayak lu Timo ya, menurut gua Timo, kalian yang nonton boleh argue sama gua, debat di bawah. Menurut gua Timo sih at least top 10 point guard sih di IBL ya. At least top 10 point guard di IBL. Tapi kenapa Timo tuh susah banget untuk stay sama satu tim? loh kok susahnya gimana? Susah banget kayak long term kontrak gitu susah banget. Apa Timonya nggak mau? Gue penasaran sih. Ini tuh sebenarnya sesuatu yang sempat gue obrolin sama agent gue juga lah ya. Oke. Maksudnya setiap pemain kan pengennya tuh emang secure sesuatu yang pasti lah ya. Iya. Kayak misalnya 2 tahun, 3 tahun gitu. Cuman kalau gue ditanya nih, Iya. Iya. kalau pribadi, gue tuh sebenarnya pengen per season. Per season. Kenapa? Why? Kan nggak dapet that safety untuk kontraknya kan? Mungkin ini tuh gue bukan belajar sih, gue rasain pas gue off kemarin. Oke. Makanya di saat gue off nih, nothing safe. Ya nothing safe. Gue harus earn semuanya. Maksudnya kayak gue harus make sure gue tuh bisa survive. Itu insting bertahan gue. Nah di saat mungkin ini naluri manusia juga ya, kalau Iya. misalnya lu dapat sesuatu yang safe, relax. Oke. Nah gue tuh punya salah satu mindset yang gue tanam tuh, kalau misalnya gue kontraknya per season,
per tahun gue nggak save nih. Gue tahun depan kalau misalnya gue nggak perform, gue nggak jaga badan gue hilang nih semua nih. Jadi itu tuh salah satu naluri buat inilah buat gue tuh, wah gue nggak aman, gue tetap harus work lah, gue harus survive gitu. Nah itu kalau dari gue sendiri. Ini bikin pusing agent lo tapi. Tapi kan itu alasannya kenapa gue punya agent. Agent lo tiap tahun harus nawar-nawarin. Nggak, tapi di season kemarin tuh yang gue senang dari agent gue ya. Setiap kali gue game, gue tuh selalu dapat report. Dapat report. Mau bagus, mau jelek, gue tuh selalu dapat report. Reportnya isinya apa? Tugas-tugas gue, apa hal yang bisa gue perbaiki. Bentar, Dava. Itu ya di sana. Dia setiap game tuh hampir selalu nelpon gue. Dia agent apa pelatih? Statistik. Kok bisa ngasih lo report? Dia itu agent sama advance statistik gue. Oke. Bener, ini beneran. Jadi ada reportnya. Jadi kayak dia selalu ngirim ke gue. Gue lupa bahasa base-nya tuh datanya dari mana. Cuman selalu ada. Jadi kalau misalnya statistiknya apa, coba kasih tau gue. Kayak misalnya tuh Apa assist to turnover ratio gitu? ya kayak gitu kok. Jadi kalau misalnya apa sih bahasanya, kayak Apa ini? highly turnover prone, Nembak lu dari posisi average. mana lebih bagus di mana gitu. itu juga ada. Jadi sampai statistik itu juga ada. Jadi kayak kadang tuh kalau misalnya gue ngerasa rada main bagus, ini kayaknya gue main bagus deh hari ini. Ternyata pas dikasih advance statsnya, ini lagi. Jadi kayak buat next gamenya tuh, ini yang harus gue perbaiki nih. Nah kadang gara-gara itu juga itu tuh bikin gue lebih sering ke lapangan. Jadi kayak aduh, nembak di wing 0 dari 6 misalnya, nembak di corner kiri 1 dari 7 misalnya, itu kan ngeliatnya rada sebel ya gue ya. Setiap beres game ngerasa capek, ngerasa kayak cukup bagus nih mainnya, dapat report kayak gitu. Karena itu latihan lagi ya. Jadi kayak inilah pengen earn more lah. Jadi sekarang cari kontrak cuma 1 tahun lagi nih. Itu tanya aja sih bisa kok. Saya sampai di sana. Gue nanya sama lu dong, kan lu sebagai pemain, lu kan pasti ngomong ke agent lu dong, kayak tahun ini cariin gue yang 1 year deal aja gitu. Sebenarnya sih itu sempet gue ngobrolin lah. Kayak gue tanya, Dav, gimana nih kontrak tahun depan satu season gitu, atau 1 tahun kata gue gitu kan. Terus dia ngomongnya ya tergantung, maksudnya yang paling baik buat gue lah. Maksudnya kalau misalnya emang gue dikontrak 2 tahun, tapi dengan positioning yang emang sangat support gue buat perform, why not kata dia. Ya itu tuh bikin gue mikir juga lah. Kalau emang 2 tahun tuh posisinya yang paling bagus buat gue dan gue bisa perform, ya kenapa enggak gitu. Apa ini lu pengen coba main di semua tim, makanya 1 tahun Digilir semuanya. Digilir semuanya. Lu udah main berapa tim nih? 2? Baru 2. Kayaknya 8 lagi bisa lah. Berarti 8 tahun Kan, lagi berarti. iya kan berarti abis ini tim ketiga. Tim ketiga. Waduh, ini bagus ini pitchingnya bagus ini. Kan Set. Kok di sini kita? Bagus nih pitchingnya ini. balik Bandung. Bola itu bulat guys. Tapi udah ada belum tim yang sekarang ini kontak agentnya Timo gitu aja? Ada. Udah ada. Berarti kita akan lihat Timo di IBL 2027. Amin. Ini agak deg-degan nih jadinya nih. Atmosfernya tiba-tiba berubah guys. Ini minumnya air loh, ini minum kopi. Ya, ini harus ganti yang rada bersoda gitu. Iya, masih santai. Bagus ya, nggak sadar loh gue. Tiba-tiba Tiba-tiba udah di sini aja. Jadi tim ketiga. Nggak, tapi gue penasaran gitu. Lo kan main basket terus lo mau 1 tahun gitu. Lo kadang-kadang mikir nggak sih, ini gimana nih kalau ada pikiran nggak? Ini gimana kalau gue nggak dapet tim gitu? Ada pikiran itu nggak?
Ada, itu tuh selalu ada di pikiran gue. Maksudnya kan dari gue off juga, gue juga gak tahu bakal balik lagi ke IBL atau enggak. Cuman balik lagi yang gue belajar dari off season gue kemarin, hope for the best, prepare for the worst. Jadi kayak gue tuh, oke, gue pengen satu hal ini nih. Cuman gue tuh harus punya backup. Jadi kayak menurut gue di Indonesia main basket aja nggak cukup. Jadi kayak kita tuh harus belajar yang lain lah, at least tuh supaya bekal kita ke depannya. Kalau misalnya kita kan udah over the lap, udah waktu itu. Iya, udah for lab. Terus? Cuman kan kalau misalnya gue kan mendebar jala. Iya. Jadi kayak gue pengen belajar lagi lah. Kayak contohnya Arigi yang kopinya lu gak datang tuh. Kopi datang 3 kali. Oh sorry. Cuma lupa nama. Lupa nama. Tapi kan dia kan selain basket, Arigi itu punya coffee shop. Dan dia juga punya foto studio. Iya. Maksudnya Brand ambassador Adidas juga. Nah, brand ambassador Adidas. Maksudnya itu tuh bekal yang bagus. Nah, menurut gua tuh kita sebagai pemain basket ya harus setidaknya kayak gitu juga lah. Kayak lu nggak bisa berharap sama satu hal doang. Kalau misalnya ini tidak berjalan sesuai harapan lu, bekal lu apa gitu. Gitu. Wise. Pelajaran hidup lu ditampar soalnya gua. Siapa yang tampar? Kehidupan. Tapi ya itu, balik lagi ke season depan. Balik lagi ke season depan. Apa ini yang mau dikorek nih? Nggak, lo kan ke Jepang gue lihat. Oh ya. Persiapan untuk tim ketiga. Gak, gue penasaran di Jepang kan berapa lama? 10 hari. 10 hari. Gue mirip orang Jepang tuh. Sumimasen. Iya, makanya orang nggak bakal nyangka lo orang Indonesia sih kayaknya. Ya, orang sana juga mikirnya gitu. Look, you think you're Japanese, bro. Iya lah, Gitu. pastilah. Nah, jadi di Jepang ngapain aja? Latihan. Showcase. Jadi kayak gua tuh dapat opportunity dari EXO, Sports management. Sports Management, Siap. DAFA. Jadi dia Jangan lupa juga Kiko. Jadi kebetulan kita dapat invitation buat ikut showcase di JSL. Apa itu, boleh jelaskan? JSL? Japan Summer League. Japanese Summer League. Yes. Wow, oke. Nah, jadi itu tuh kita dapat kesempatan showcase di sana. Itu tuh sebenarnya buat coba main di B-League. B1, B2 sama B3. Sekarang tuh B3-nya namanya B-Next ya. Iya. Terus? Nah, dapat kesempatan buat showcase di sana. Jadi itu kan 10 hari nih. Kita tuh showcase-nya tuh kalau nggak salah 5 hari. Oke. 1 hari off sama 3 hari itu latihan sama treble. Tahu nggak treble? Pelatihnya Jack Levine, trainernya Jack Levine. Oke. Nah, kita tuh 3 hari training sama mereka. Jadi kayak gua di sana tuh inilah showcase tuh jadi kayak lebih ke tanding gitu, latih tanding sama pemain-pemain luar. Itu kalau di sana tuh cobainnya buat ini jadi Asian importnya. Soalnya kan Billy kan ada Asian import. Kayak si Derek. Iya, Derek. But how did you do though? Gimana waktu itu performance lu di sana? At that time tuh yang gua rasain kita tuh nggak kalah sama mereka. Oke. Guard mereka tuh emang kenceng-kenceng semuanya. Cuma kita nggak kalah. Kita tuh masih punya privilege yang gede lah menurut gua ya. Kalau emang kita tuh bener-bener mau ngikutin culture mereka. Oke. Yang gua rasain bedanya tuh di sana, mereka tuh main basket bener-bener 110%. Kayak balik lagi main basket tuh mereka bener-bener kalau di lapangan buat survive. Buat survive ya? Buat survive, kayak gua harus survive nih. Gimana caranya gua harus survive? Jadi kayak bukan yang di lapangan punten, permisi, Nggak, hajar ya semua. emang di sana tuh main basket survive. Bola 50-50 nggak akan dibiarin. Jadi kan lu defense juga defense gitu. Jadi kayak emang culture lah di sana tuh emang ngebuka mata gue banget. Orang-orang di luar tuh main basketnya tuh buat survive. Dapat temen ya? Banyak. Kenalan sana. Banyak. Nah, ya sempet kayak workout sama dia gak? Mereka gak? Maksudnya Kayak latihan bareng, misalnya extra shots atau apa gitu, individual training. lebih ke pemanasan bareng. Soalnya kan emang kita akses ke lapangannya itu udah sesuai jadwal kan. Jadi kayak emang kita tuh kalau
jadi kayak kalau gua tuh housingnya tuh udah dibagi. Oke. Jadi kayak gua satu dormnya tuh sama 2-3 orang Amerika, Oh, Amerika malah. satu Nepal, sama satu Oh, ini Thailand. bener kayak ada beberapa kayak pengen jadi import juga di sana. Ya, ada juga yang mau jadi impor. Wow. Jadi ada yang buat jadi impor, ada yang buat jadi Asian impor. Wow, Jadi interesting. kebetulan gua tuh 3 Amerika sama 2 Asia. Sama gua 6 berarti totalnya. Kok kayak gitu lo dapet kayak report juga mungkin dari pelatih di Jepang gitu kayak oh lu mungkin harus improve ini. Ada nggak feedback mungkin dari mereka gitu? Kalau feedback secara detail kayak gitu sih sebenarnya enggak. Cuman tuh emang mereka tuh lebih ke kayak Coach Mike di sana tuh sempat ngomong kayak okay, you doing great today. Cuman tuh dia lebih ke ngomong advantage gua apa. Nah, kalau pas di JSL kemarin tuh advantage gua tuh dia tuh ngelihat gua tuh lebih ngerti alur Permainan flow. alur play lah. Jadi kayak gua tuh nggak sembarangan dribble, gua tuh nggak sembarangan take the shot. Tapi nggak dikasih pattern gitu kan mainnya? Atau dikasih pattern? Kayak dikasih play simple lah, kayak misalnya kayak contohnya kayak flex gitu. Oh, flex, Dari oke. sana nanti kembangin sendiri. Oke. Oh, Timo ada kepikiran tadinya main overseas? Ada, pengen malahan. Kenapa enggak? Maksudnya kalau misalnya emang opportunity-nya ada, why not? Maksudnya mau itu di Jepang, mau itu dimanapun, kalau misalnya emang ada opportunity, bakal gua ambil. Karena apa yang gua pelajari itu, selagi lu ada kesempatan, take it. Daripada gua mikir, aduh, kalau waktu itu gua ngambil bakal gini gitu. Ya udah, karena kesempatan ambil Takut penyesalan ya? tanpa penyesalan. Wow, oke. Gue baru tahu sih kalau Timo ternyata ada fire juga untuk main di overseas sih. Ada dong. Agentnya harus cari berarti. Trainer gua nggak mau dicari. Habis latihan. Habis latihan sama trainernya. Tapi itu Apa? sebelum gua masuk season, maksudnya masuk season sama Satya Wacana, gua tuh selalu ke dia. Buat persiapan. Oh, Buat ini ke handle kui. Jadi kayak gua selalu ngomong ke dia, bang, gua tuh pengen persiapin ini, gua tuh kurangnya di sini. Emang Timo kurangnya apa? Nembak. Ya, boleh lah ya. Terus kadang tuh kalau misalnya pas gua lawan Dewa, gua ketemu DJ Cooper, Oh, itu susah. suka gini-gini kan dari belakang kan. Nah, itu gua cut video gua cut videonya? Gua kirim ke handle kui. Bang, ini bang problem gua, bang. Kalau itu apa problem? Berarti apakah dribble-nya terlalu belakang? Saya kalau itu Atau tuh- tangannya DJ yang panjang dan juga cepet? Nah, tangan DJ Cooper tuh emang panjang kan. Terus dia tuh emang sengaja biarin gua lewat, dia tuh ngepuk dari belakang. Nah, kalau kata trainer gua tuh sebenarnya lu tuh nggak perlu go too fast. Oke. Nah, sometimes itu kalau misalnya karena gua udah 1-2 kali kepuk tuh jadi kayak wah gitu, pengen cepet-cepet gitu. Oke. Padahal nggak usah. Jadi kayak emang gua tuh butuh slow down the game, cari badannya. Jadi kayak lu keepingnya tuh harus lebih bagus. Jadi kayak jangan go too fast lah gitu. Menurut lu DJ Cooper point guard yang paling sulit lu pernah lawan ya? Paling nyebelin. Paling nyebelin. Malah nyebelin ya? Paling nyebelin, tapi emang ini sih gua akuin dia jago banget. Gua big fans of his game lah. Dia tuh bikin temen-temennya tuh gampang tuh. Kerjaan temen-temennya jadi gampang. Simple. Simple sih emang Simple. sih. Pinter banget sih, dia visinya gila sih. Dia nggak ngelakuin hal aneh. Dribble juga kalau nggak perlu nggak usah dribble. Visi mainnya bagus, ngerit gamenya enak gitu. Lu ngerasain lawan Galvis Solano juga nggak? Nggak sempet. Nggak sempet. Gua nggak sempet main bareng sama main lawan Solan. Tahun ini berarti lu jaga siapa lagi kalau import? Lu kalau import jaga siapa ya biasanya tahun ini? Gua sempet jaga Alcibar, Archibald, itu juga kuat tuh. Cooper, siapa lagi impor dia? Cantrell nggak pernah jaga lah, kalau Cantrell beda posisi lah ya. Posisi siapa lagi ya? Gue lagi inget-inget juga nih siapa lagi ya. Kayak itu doang ya, guard. Ivy. Oh, Jordan Ivy Curry.
Itu di Bandung ya. Di Bandung. Terus siapa lagi ya? Ivy sih asik sih. Kangen sih gue sama dia. Bola-bola dia pasti loh. Nembaknya pasti loh. Dijarakin 1,5 meter ditembak sama dia. dia pede banget soalnya. Pede banget. Mahal rookie loh dia. Tahun pertama main. Pertama overseas kan? Iya. Oke sih, itu jago orang. Asik sih dia sih. Ya itu aja lah kita. Udah mau 9:30 guys. Kan udah tahu kan, yang penting tadi udah dapet jawabannya dari Timo. Pokoknya kontraknya per tahun. Season. Ya per season. Sama udah dapat lah cerita-ceritanya lah. Ntar kita kasih break dulu lah podcast pertama. Podcast menyenangkan ya? Cukup menyenangkan sih kalau misalnya emang nggak dijebak kayak tadi. Dan menurut gua dia udah bisa bawa Prawira juara, nggak juara, udah 25 tahun nggak juara. Terus lo bisa lihat, kalau gue sih yang paling nyata ya menurut gue ya, perkembangan Yuda sih. Itu nyata banget menurut gue sih, kayak dipegang sama David Singleton, I think level up-nya sih lumayan jauh. Bener, gue setuju. Nanti even right now, Hendrik, Dede menurut gue. Dia diplot mungkin sama Dave diplot jadi defensive player of the year kali, jadi defense banget. Tapi he got that. udah ada belt, udah ada gayanya sendiri sekarang, seat belt langsung gitu. Maksud gue ya itu sih, I think impact yang nyata kelihatan sih. Kayak Timo, menurut gue juga itu, gue bisa lihat kok kalau Timo itu defensive mindsetnya dapetnya dari Dave. Tuh, itu bener facts. Tapi lebih ke kalau gue ya. Bukan cuma defensif, jadi kayak cara gua ngelihat game itu lebih terbuka jadinya. Walaupun emang pas gua di Prawira sama dia tuh guanya nggak perform sesuai yang gua mau dan dia mau, tapi at least tuh gua udah tahu rumusnya. I think itu ups and down kali ya. Dan mungkin ya gua nggak tahu juga kan what you went through. Even kayak Firdan mungkin. Firdan juga jujur gua bilang pegang sama dia waktu itu ya up and down juga Firdan. Tapi nyatanya di Bogor kelihatan championship mentality-nya tuh kelihatan banget gitu loh di situ. Sali itu juga menurut gue, Sali walaupun dia injured 2 tahun di Prawira, tapi gue yakin dia juga berkesan banget, pasti dia juga dapat banyak knowledge banget sih dilatih sama Coach Dave sih. Itu facts, gue setuju banget. Jadi kayak sebenarnya gue ngeliat gamenya tuh jadi kayak gue ngerti nih. Gue jadi kayak sesuatu tuh gue udah langsung ngerti, udah langsung cepet nih. Bro, Dave is a basketball junkie, bro. All he talks about is basketball. But sometimes overdose though. Sometimes overdose, yeah, but makanya gue kadang-kadang nanya sama dia kan, nggak mau liburan kan? Nggak mau liburan, nyantai gitu, nonton apa kayak yang lain kayak? Dia bilang main bola. Tapi ujungnya juga nonton basket. Basket juga. Di mes, buka laptop, NBA, buka apa, Euroleague. Tapi ya itu. His way lah. Basketball knowledge-nya dia. Gue jujur bilang kemarin, ya lu tadi udah liat lah, ada yang DM gue bilang I miss him every day. Ya makanya gue bilang, Dave kok bisa sih jangan pergi sih dari Indonesia sih. Menurut gue tuh akan jadi kehilangan besar untuk basket Indonesia sih kalau dia cabut sih. Walaupun memang gue juga nggak pengen dia sebenarnya nggak naik level gitu. Gue juga pengen dia naik level kayak mungkin ambil bilik lah atau Taiwan lah, tapi ya deep down inside gue ada yang kayak aduh jangan sampai cabut deh kok bisa gitu. Ya menurut gue tuh at least coba sama Dave, rasain sendiri, hasilnya tuh secara tidak langsung bakal kelihatan, bakal dirasain sendiri. Itu kalau menurut gue. Timo, thank you. Berat banget pertanyaan yang terakhir. Berat banget. Appreciate kok. Gue juga kaget tiba-tiba tuh. Ya kata gue juga, ini boleh nggak gue tanyain? Kayak kangen deh. Cukup kangen gue sama dia. Wih, jangan-jangan timnya. Jangan-jangan kita akan melihat reuni nih. Sukses ya. Thank you udah mau ngobrol-ngobrol. Dava, once again thank you so much udah diaturin, udah ditraktir juga. Appreciate Excel Sports Management. Sukses selalu. Udah banyak yang pemainnya diem-diem ya. Ini gue udah ngeplug terus loh, Dav. Iya, udah ngeplug terus nih. Ya udah cocok gue jadi masuk iklan kayaknya. Iya, pokoknya guys, yang mau request part kedua sama Timo tolong komen ya. Mungkin Timo masih banyak ceritain simpen aja, masih malu-malu dia podcastnya. Kok.
Kalau misalnya ada yang mau sponsor juga bisa masukin sini. Nah, kalau mau sponsor Timo mungkin main overseas juga bisa lah. Maksud gue sponsorin nih. Channel gua membership aja, jangan lupa join member aja, join member itu aja. Masa bayar kopi bisa, podcast nggak bisa. Kan mau Discord bro. Discord gua ternyata terkenal loh di antara pemain IBL. Apa ya? Discord gua ternyata terkenal antara pemain IBL. Kok penting Discord lu kok? Semua informasi IBL tuh ada di sana semua. Iya, kayak gue tiap kali kita main IBL, wih, Discord tuh rame juga ya kok. Sampai ada yang tahu loh dia makan di mana loh. Asli itu mata-mata nih semua. Dengan kalian bayar 30.000, kalian tuh bisa tahu semuanya di IBL. Iya, bisa tahu Timo makan apa, makan di mana. Lokasi gue juga bisa tahu. Bayar kopi bisa 30 Discord nggak bisa. Itu lokasinya di mana waktu itu? Coba ceritain. Lokasi lu udah jauh banget ya. Pokoknya di Bandung, di Tanjakan, sampai kalau misalnya naik mobilnya ngedeng tuh. Kan bisa aja kalian ketemu gue di sana. Gila emang banget. Bisa ada yang fotoin Timo makannya di sini loh. Gue difotoin kok. Enggak kelihatan. Enggak. Enggak kelihatan, cuma kelihatan tempatnya aja. Nah, tapi itu hebat sih, kaget sih gue dikasih tahu sama si Dava. Cewek gue aja sampai takut. Akhirnya cuman losok kata dia. Nggak apa lah. Gak apa-apa lah, tapi selagi fans senang, gue juga senang. Ikut senang lah ya. Itu aja podcast ya guys. Thank you guys yang udah nonton. Sampai ketemu lagi guys. Bye. Terima kasih. Please join my channel, guys.